tamu saya hari ini adalah seorang senator yang memulai karirnya dari seorang guru, kemudian beliau menjadi seorang pengusaha, dan setelah itu beliau melakukan sebuah ijtihad pengabdiannya melalui politik, dan banyak hal yang dijuluki kepada beliau. Salah satunya beliau dijuluki sebagai Dewi Fortuna Kabupaten Gorontalo. Tamu saya adalah Ibu Nyonya Haja Rahmiyati Yahya SPD. Selamat sore Bu. Selamat sore. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya Bu, karena hari ini alhamdulillah podcast Mimosa TV mengucapkan terima kasih sudah bisa diterima di kediaman Ibu, dan alhamdulillah Ibu tadi sebelum kita melakukan live pada hari ini ada tadi Bu yang kami ingin tahu tadi. Tadi saya lihat ada banyak warga yang datang lalu lalang, ada juga mobil yang memuat barang-barang. Nah, tadi ada yang mengatakan Ibu memang secara rutinitas tiap tahun bulan Ramadan Ibu melakukan membagi paket sembako. Ya Bu, itu Bu, paket sembakonya itu memang itu sudah ada data atau seperti apa? Ya. Atau memang Ibu sudah, saya lihat tadi warga datang-datang, ada yang ya karena Ibu sudah jaga jarak sudah bisa membuka masker. Ya Bu. Terima kasih. Ya. Saya sampaikan untuk Mimosa yang pada sore hari ini berada di kediaman saya. Untuk yang pertama kali ya, selama Mimosa berdiri, baru kali ini alhamdulillah. Pertanyaan tadi memang ini adalah spontanitas sebetulnya. Spontanitas. Setelah kami kembali ke daerah ketika provinsi ini terbentuk, dan suami almarhum menjadi sekretaris daerah selama kurang lebih 4 tahun. Dan bupati 10 tahun, dan sesudah pun tidak menjabat, ini sudah biasa kami lakukan. Jadi ini bukanlah hal yang baru dan tidak perlu dipublish karena nanti dibilang ini pencitraan atau lebih ini tidak Bu, seperti itu. Lihat tadi sehingga juga. Jadi olehnya saya sudah pesan sama teman-teman staf. Mohon kalau ada yang datang cukup difoto saja, tapi pada saat menerima tidak perlu kita dokumentasikan. Karena luar biasa. Sesungguhnya kalau kita berbuat baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin seperti itu. Iya Bu. Luar biasa Bu. Topik kita hari ini adalah sebagai perempuan di panggung politik. Nah sekarang bagus, hebat. Pengalaman Ibu sehingga berturut-turut ya, kalau pengamatan kita berturut-turut Ibu di panggung politik itu Ibu selalu terpilih. Nah kira-kira pengalaman Ibu di politik, karena tidak semua Ibu perempuan itu bisa kuat dalam berpolitik. Nah Ibu misalnya baru-baru pilkada Kabupaten Gorontalo, ada juga yang mendorong Ibu untuk maju bupati, tetapi Ibu menahan diri. Nah, ini saya kira format-format yang dilakukan oleh Ibu ini gaya-gaya politisi yang sudah luar biasa, sehingga Ibu masyarakat itu mampu merindukan Ibu sebagai seorang politisi perempuan. Bahkan di mana-mana saya lihat baliho-baliho Ibu dipasang-pasang oleh warga. Kan tetapi Ibu tidak maju. Ini kira-kira apa trik-trik Ibu atau apa sih sebenarnya yang Ibu kasih ke masyarakat? Kadang ini masyarakat sudah seperti memiliki Ibu seperti Ibu mereka. Ini Ibu kira-kira apa yang selama ini Ibu lakukan sehingga Ibu menurut saya perempuan yang didambakan oleh seluruh rakyat. Nah kira-kira Ibu apa kira-kira
ibu punya Kiat-kiat. ya kiat-kiat selama di dunia politik. Iya. Baik. Ya, Jadi saya nyambung tadi setelah kami kembali ke ya, provinsi, sudah terbentuk provinsi. Jadi istilahnya ketika suami menjadi sekretaris daerah, ya, saya alhamdulillah notabene kalau bapak sekretaris daerah, ibunya menjadi ketua Dharma Wanita Persatuan. betul. Iya. Dan kemudian di organisasi kemasyarakatan yang satu lagi menjadi tim penggerak PKK, saya berada di wakil ketua, ya seperti itu. Jadi ini yang mendorong saya untuk, karena namanya Dharma Wanita Persatuan maupun tim penggerak PKK itu istilahnya adalah relawan. Tidak ada di situ kalau misalnya kita ada sesuatu yang kita harapkan dari situ. Jadi itu namanya kerja ikhlas. Seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan sesuai program. Kita turun ke masyarakat, kita ketahui bahwa Kabupaten Gorontalo itu ada 205 desa dan ada 19 kecamatan. Nah, kita membagi diri. Kalau tugas pokok fungsi pada organisasi kemasyarakatan Dharma Wanita itu kita bermitra dengan seluruh SKPD ya, yang ada. Jadi kita turun lapangan, ya begitu. Begitu juga dengan tim penggerak PKK. Tim penggerak PKK kita punya 10 program pokok PKK dan kita punya Pokja 1, 2, 3, 4 yang notabene bersentuhan sekali dengan masyarakat Palembang karena PKK itu adalah organisasi yang tumbuh dan besar oleh masyarakat. Ini yang mendorong saya sehingganya setiap kegiatan itu harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Artinya apa? Sebagai istri pendamping suami harus wajib melaksanakan ini. Tidak ada pilihan misalnya kita oh ini nanti pending sekian dia hari ini nanti besok kerja besok nantilah kita. Tidak ada istilah itu. Jadi kita harus punya ada struktur ya dalam organisasi baik Dharma Wanita dan PKK itu ada struktur. Jadi kita mengendalikan mulai dari situ dan harus bertekad untuk kerja. Ya, kerja bukan untuk maaf bukan untuk Carlota seperti itu ya. Jadi saya tuh prinsipnya seperti itu. Nah, ini sehingganya pada pemilu waktu itu masih almarhum Bapak Ahmad Pakaya sebagai bupati. Akhirnya ketika ada suara dari bawah, dari akar rumput mengatakan bahwa Ibu Rahmi ada namanya di sini. Ada namanya di sini dan bisa dimasukkan dalam nominasi untuk menjadi politisi di salah satu partai begitu. Karena kebetulan beliau adalah ketua DPD 1. Ya, sudah sebut ya di situ kira-kira. Jadi inilah sehingganya ketika itu saya sudah mengabdi kurang lebih 25 tahun pada golongan 3C, saya mau ke 3D waktu itu. Kata beliau, sudah tinggalkan saja ini. Karena sebagai sekda, sebagai bawahan dari bupati ya kita loyalitas itu di atas segala-galanya. Termasuk urusan ini ketika suami menyatakan ini ada tawaran seperti ini pertimbangan. Saya sampaikan kalau pertimbangannya bisa kita bicarakan, kita bahas bersama dengan substansi yang apa untuk menjadi politisi ataupun menjadi pegawai negeri sipil itu terserah suami. Yang pada akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang politisi dan akhirnya menjadi anggota DPR di Provinsi Gorontalo dari partai tersebut. Seperti itu. Jadi ngomong-ngomong juga ada selentingan bahwa karir ibu pertama itu seorang guru. Iya betul. Nah, ini ada juga PGRI ya. Jadi memang di tingkat guru-guru dan kaum pendidik, ibu katanya pernah jadi guru. Nah, tahun berapa ibu kira-kira? Guru. Saya jadi guru itu tahun 79 akhir. Oh, 79. Jadi yang memberikan SK itu masih Pak Bupati Kasmat Lai, almarhum. Bupati Kasmat. Dan yang humasnya adalah suami saya. Oh, ya. Jadi disitulah pertemuan Atta dan Aurel.
Seperti Apa? kita tidak usah tegang-tegang Iya, ya. iya, iya. Saya mau lebih rileks kita Iya. di sini. Jadi itulah pertemuan kami. Iya. Ketika saya menjadi tim kesenian dari Dinas PDK. PDK. Ah, Di mana, Bu? Di kabupaten. Dulu Kabupaten Gorontalo. Dinas PDK dulu ya. Iya. Jadi di bawah komandan kepala dinas itu Pak Edi Bakari juga sudah almarhum. Pak Edi Bakari. Iya. Kita di situ seluruh guru-guru yang baru itu dikumpul untuk menjadi satu tim kesenian. Iya. Dan pada akhirnya tugas dari suami kan sebagai Kabak Humas. Kabak Humas. Ya, jadi beliau motret saya dan satu senja beliau datang ke rumah saya bawa foto saya. Disitulah pertemuan kami. Iya, Seperti itu. pertemuan. Karena tanya sejarahnya seperti itu kurang lebih. Nah, saya memang guru SD. Sesudah di sini ketika kita nikah, Iya. kita ketemu bapak itu, mohon maaf, malam tahun baru tahun 80. 80. Tahun 80 bulan Januari, bulan Juni kami kawin. Iya. Ketika mendapat anak tahun 81, berangkat ke Manado, akhirnya saya menjadi guru di salah satu sekolah di kota Manado. Oh, di kota Manado. Seperti Jadi itu. Ibu tugas di kabupaten, Iya, kemudian pindah pindah tugas. tugas dan beliau menjadi pegawai di Dinas Pariwisata Provinsi Sulut. Kita masih gabung waktu itu. Ya. Oh, Masih gabung, belum pisah. belum pisah. Ketika beliau karirnya naik menjadi Kepala Biro Humas dan Protokol Kantor Gubernur kala itu Bapak E.M. Mangindaan sebagai gubernur, Iya. beliau dimintakan untuk kembali ke daerah untuk membangun daerah. Ketika itu transisi masuk ke Gubernur Pak Sondak. Oh, Pak Sondak. Pak Sondak. Akhirnya kami kembali ke Gorontalo pada sesudah ibadah haji ya. Tahun 2000 kita kembali ke Gorontalo menjadi sekretaris daerah. Sekretaris daerah. Luar biasa, Bu. Dan ternyata yang menerpa Ibu bisa mahir untuk melayani masyarakat. Salah satunya adalah guru. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana guru masa lalu, masa kini, dan bagaimana Ini happy. guru Itu masa akan datang? ini pertanyaan yang saya tunggu Iya. sebetulnya. Jadi sebetulnya Iya, guru itu adalah panggilan jiwa, panggilan jiwa. ya, Iya. bukan pilihan ya, bukan, Iya. bukan pilihan terakhir, Iya. bukan. Karena kadang-kadang ditanya anak-anak, suka jadi apa? Iya. Dokter, suka jadi apa? Insinyur, iya kan? Iya. Nah ini kan jadi guru ini pilihan terakhir. Tapi kalau buat saya, karena saya lahir dari rahim seorang guru, jadi saya memang mungkin sudah dari bakat minat itu memang ingin menjadi guru. Jadi kalau guru yang dulu yang saya rasakan adalah kita benar-benar bekerja sesuai dengan tugas pokok kita sebagai guru, benar-benar guru. Karena kita dulu SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Kita ditempa di situ dan kita pada saat kita kelas 1, kelas 2 itu kita sudah mulai praktek mengajar. Iya. Jadi khusus untuk TK, ada jurusan TK dan ada jurusan SD. Nah inilah bedanya guru yang dulu dengan guru yang sekarang. Iya. Karena apa? Kami ketika mengajar, kalau ada sesuatu misalnya properti yang tidak ada, rasanya ada yang kurang. Iya, iya. Ya, karena kalau mengajar itu tanpa alat bantu, tanpa alat peraga, kita tidak bisa menjelaskan kepada murid hanya secara gamblang. Karena daya serap anak-anak itu beda. Iya. Si A dengan si B beda. Beda, ya. Beda. Kemudian mungkin lagi ada yang lebih beda, ada persoalan di rumah. Mungkin dia broken home, kita tidak tahu. Betul. Bapaknya kemana, ibunya kemana, bangunnya jam berapa. Iya. Inilah yang perlu seorang guru itu harus menguasai betul. Bukan karena dia seorang sarjana mungkin, S3 mungkin, belum tentu dia tahu mengajar. Mohon maaf. Iya. Mohon maaf, karena saya pengalaman Pak begini. Saya paling senang guru kelas 1. Guru kelas 1. Guru kelas 1 SD. SD, Bu, ya? SD. Guru. Saya guru sekolah dasar SDN negeri 2. Saya sampaikan kepala sekolah, saya mau kelas 1. Kenapa Ibu Rahmi? Kenapa Enci? Kalau di Manado Enci. Oh, Enci. Kenapa Enci Rahmi Yeah. suka? Kelas 1 itu susah loh, saya bilang. Tidak susah, Bu. Tidak ada yang susah. Kenapa? Dia sampai jam 10. Jam 10. Jam 10 pada 3 minggu pertama saya lihat
Bagaimana dia punya fluktuasi anak ini? Bagaimana dia serap? Satu kelas rombongan itu, satu rombongan kelas misalnya 30 orang. Saya sudah bisa, setengah sudah bisa. Masih 3/4 atau sudah semua. Tidak mungkin kan? Jadi saya harus mempelajari. Jadi buat saya murid itu adalah sebuah perpustakaan yang harus wajib saya baca dari segi internal dan eksternal mereka. Itu yang harus saya baca. Tanpa itu saya tidak akan berhasil. Jadi target saya 3 bulan pertama setengah harus sudah tahu baca. Paling tidak tahu huruf. Tapi ada pengalaman yang sungguh sangat miris buat saya ketika saya di kelas 1 itu ada satu orang nakal luar biasa. Tapi anaknya gagah, laki-laki. Setiap ditegur marah dan dia ada saja. Nah, saya juga agak kesal. Mohon maaf, saya manusia biasa. Saya bukan malaikat ya, saya guru. Saya bilang, kamu di bawah meja ibu guru. Ibu guru menyelesaikan ini. Dipegang-pegang saya punya badan. Saya bilang, berarti anak ini ada sesuatu. Lalu saya panggil, duduk sini. Kenapa? Langsung dia mengalir, dia cerita, dia sambil mengeluarkan air mata. Sampai saya, kenapa? Ternyata seperti itu. Seperti itu, saya tidak bisa cerita karena alhamdulillah anak itu sekarang sudah jadi pengusaha. Mohon maaf. Jadi kita dengan anak-anak itu harus lebih pada psikologi juga, psikologi anak, seperti apa, ilmu jiwa anak. Belum tentu yang kita suka dia suka, dan belum tentu juga yang dia suka kita suka. Dan bagaimana menyatukan guru dan murid dalam satu komponen sehingga ilmu mendidik yang kita dapat dari sekolah, ilmu psikologi, didaktik metodik yang kita dapat, kita bisa kasih ke anak sekolah kita, pada murid kita, seperti itu. Itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Sekarang ketika saya menjadi Bunda PAUD, mohon maaf. Nah, dulu kan kita 205 desa. Jumlah PAUD kabupaten itu 2 kali lipat. Bapak bayangkan. 410. Iya. Di kabupaten. Di kabupaten. Terus Ibu Ani, mendiang Ibu Ani mengatakan bahwa satu desa 1 PAUD. Kita sudah over, Pak. Iya kan? Nah, bagaimana caranya? Saya turun. Saya turun dengan tim. Kebetulan di tim penggerak PKK itu ada Pokja 2, pendidikan dan keterampilan. Ini masih di kepala saya semua, mohon maaf. Pendidikan dan keterampilan. Jadi ketika turun lapangan, kita begitu masuk di salah satu PAUD, kita bisa merasakan auranya. Ini guru beneran atau bukan? Ini kadang-kadang begini, dia cuma jualan di situ, iya kan? Jualan di PAUD. Tidak ada guru, dia gantian mengajar, akhirnya gurunya pindah di mana, dia jadi guru PAUD di situ. Mohon maaf. Dan itu temuan saya selama menjadi Bunda PAUD di Kabupaten Gorontalo. Seperti itu. Jadi aura itu benar-benar kita tahu, ini. Ketika kita tanya mana ini, oh iya soalnya kita begini, soalnya begini, soalnya begitu. Jadi kita sudah bisa tahu, ini tidak benar, seperti itu. Jadi pendidikan yang sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai guru itu merupakan panggilan jiwa bagaimana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya seperti apa kata Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menjadi guru itu harus jadi panggilan jiwa. Iya. Menjadi guru harus seperti lilin. Iya. Yang siap terbakar tapi menerangi di sekelilingnya. Iya. Jadi luar biasa Ibu Rahmi. Memang talenta sebagai guru masih terlihat, dan ada satu pertanyaan juga Bu yang menjadi pesan juga di masyarakat bahwa ibu kan sebagai ibu rumah tangga, bagaimana tadi ibu ceritakan bagaimana ibu bisa menyapa atau bekerja untuk di PKK dan lain-lain. Ibu juga sebagai politisi, tentu
ibu rumah tangga yang baik tentu dia harus bisa paling penting adalah menjaga keutuhan keluarganya. Iya, Ini yang kita ingin tanyakan. Iya, Kira-kira bagaimana cara ibu membagi waktu? Ya. Ya, itu Jadi, pertama. Yang kedua, bagaimana ibu saya lihat keharmonisan keluarga ibu itu almarhum Pak David, kemudian juga anak-anak saya lihat begitu mesra dan banyak juga yang semacam ini, wah mesra sekali ibu. Bahkan almarhum David juga di mana-mana sebelum beliau juga ibu meninggalkan kita di alam ini, beliau juga berpesan bahwa saya ingin ibu seperti ini. Artinya walaupun ibu didorong maju bupati, tapi dijaga betul oleh Pak David. Sehingga itu saya lihat keharmonisan rumah tangga ibu cukup luar biasa. Kira-kira bagaimana ibu memanagenya? Jadi sebetulnya Bahkan Pak David sampai dengan umur yang tuanya itu masih menjaga ibu sebagai orang yang beliau harus jaga selain orang tuanya dan anak-anaknya. Ibu yang terus sebetulnya kita bagaimana memanage waktu. Ya, kita memanage waktu. Ketika periode pertama dan kedua saya di DPD RI itu, memang saya masih menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK, masih Ibu Bupati waktu itu dan Bunda PAUD, dan juga sebagai ketua Dekranasda Kabupaten Gorontalo. Nah, justru itulah saya terbantu sebagai anggota DPD RI. Saya bisa mensinergikan tugas pokok fungsi saya di DPD RI dan sebagai ketua organisasi kemasyarakatan. Jadi tinggal bagaimana kita memanage. Misalnya begini, saya berikan contoh yang paling kecil. Misalnya di DPD itu syarat akan pleno. Ada sidang pleno, ada sidang paripurna, kita ada konsinyering, kita ada finalisasi, kita ada harmonisasi undang-undang. Karena di DPD itu, mohon maaf, saya di alat kelengkapan di Komite 3. Kita membidangi ada 12 kementerian yang ada di situ. Jadi antara lain saya berikan contoh pendidikan masuk di Komite 3. Kenapa saya di DPD RI itu masuk di Komite 3? Karena di tim penggerak PKK ada Pokja 2, pendidikan dan keterampilan. Itulah kenapa saya masuk di sana. Oh, saya harus di sini. Harus di sini supaya ada sinergitas antara Anda tugas pokok fungsi sebagai istri bupati dan juga di lembaga. Saya tugas pokok fungsi saya di situ. Jadi ketika turun lapangan, misalnya reses Komite 3, yang pertama pendidikan, Anda harus ketemu masyarakat, menanyakan bagaimana dengan dana box misalnya, dengan ini bagaimana pemanfaatannya, seperti itu. Nah, bagaimana rombongan-rombongan di sekolah belajar di sekolah bisa belajar dengan baik, bagaimana gurunya, kan ada undang-undang guru dan dosen yang sekarang. Nah, itu yang sekarang kami lagi lakukan untuk reses pada masa tahun sidang ini. Jadi buat saya suami sangat pengertian dan begitu juga sebaliknya. Jadi istilahnya kalaupun ada gesekan misalnya, paling kita tidak bisa hindari itu ada undangan nikah masa-masa Sa'ban begini ya. Masa Sa'ban itu tidak bisa dihindari. Biasanya sampai 5 sampai 6 undangan. Di sisi lain saya harus melaksanakan reses, di sisi lain saya membuat laporan, di sisi lain saya harus membuat laporan ke tingkat lembaga, harus ada tamu yang datang, konstituen yang datang. Ini harus bagaimana? Nah, disinilah peran suami yang sangat saya rasakan ketika beliau sudah tiada. Bagaimana? Misalnya, si A dulu. Tadi saya sudah duduk dengan dia setengah jam. Sekarang giliran Anda. Jadi dia itu seperti itu. Sekarang giliran Anda. Tapi saya sudah terima ini yang Anda katakan ini. Silahkan. Jadi seperti itu. Jadi ada take and give antara kami, dan ketika ada persoalan misalnya, ketika mau istirahat, kadang-kadang saya datang, beliau sudah mau istirahat, begitu pula sebaliknya. Jadi kadang-kadang maaf ya, pagi ketika subuh beliau imam, dia balik kanan,
bagaimana tadi atau bagaimana tadi malam. Dia tanya, Iya. siapa-siapa yang hadir, Iya. apa hasilnya, solusinya, masalahnya apa, solusinya apa. Jadi seperti itu. Iya. Jadi istilahnya tidak ada dusta di antara kita. Iya, 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 iya. jadi seperti itu. Iya. Karena kerja sebagai apa namanya ya, perempuan di panggung politik itu gampang-gampang susah, Pak. Gampang-gampang. Iya, gampang. Artinya ada suka, ada dukanya juga. Begitu juga orang melihat, Ibu Rahmi ya, Ibu Bupati, terus lagi. Orang mungkin melihat, oh seperti akuarium ya. Iya. Kita lihat, bagus, indah. Tapi yang kita ada dalam hati ini, mohon maaf, tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Itu yang paling penting buat saya. Karena dengan mendiang suami saya pergi, yang kala itu memang bilang sakit juga tidak. Iya. Tapi begitulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Kalau bukan pergi, ya meninggalkan, siapa yang duluan, siapa yang belakangan, itulah takdir Allah. Dan kita ikhlas, saya yakin dan percaya beliau ada di surga jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti itu. Iya. Iya, Bu. Yang terakhir, Bu, apa kira-kira pesan Ya, Ibu kepada untuk perempuan ya. seluruh perempuan di Gorontalo, termasuk para perempuan-perempuan yang ada di panggung politik. Ya. Karena memang banyak juga perempuan yang misalnya keluarganya sedikit berbeda atau tiba-tiba cerai-berai karena persoalan mereka ada di panggung politik. Ya. Nah, kira-kira pesan Ibu yang terakhir kepada seluruh perempuan-perempuan di Gorontalo. Baik, jadi sebetulnya saya ingin mengajak semua perempuan yang ada di Provinsi Gorontalo untuk menjadi seorang politisi. Kenapa? Kita ini sudah senja. Ibaratnya kita sudah senja ya. Contoh Pak Fadel, Pak Doktor Insinyur Profesor Doktor Insinyur Fadel tuh sudah, ya saya juga ya. Ya, jadi istilahnya kita ingin kader lebih banyak dari Provinsi Gorontalo untuk menggantikan kita-kita yang ada seperti itu. Jadi jangan mau di situ terus dong ya. Pasti ada kader-kader yang kita inginkan. Cuma satu yang saya harapkan, jadilah perempuan politik ya. Jadilah hebat tanpa menjatuhkan orang lain. Jadilah hebat menjadi politisi tapi jangan menjatuhkan orang lain. Itu saja. Pesan saya. Luar biasa. Pesan dari Ibu Rahmi bahwa boleh kita menjadi politisi hebat, tetapi politisi hebat itu adalah seorang politisi yang menang tanpa menyakiti orang lain. Betul. Luar biasa pesan dari Bunda kita, Bunda Rahmiati Yahya, anggota DPD RI dan MPR RI, dan kita akhiri podcast kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.